yang dikeluarkan pada tahun 2015. Betul kawan-kawan? Bahkan di semua wilayah pekerjaan memaksakan adanya undang-undang Ciptaker masuk ke dalam PKB. Kita serikat buruh, di mana perusahaan-perusahaan yang ada serikat buruhnya tidak akan menerima yang namanya undang-undang Ciptaker masuk PKB. Kita mogok pertama setelah presiden dilantik. Kita minta semua lembaga negara berfungsi semaksimal mungkin. Kalau mereka tidak bekerja semaksimal mungkin, sementara kita telah menderita, telah sengsara dengan lahirnya Ciptaker, apa yang harus kita lakukan kawan-kawan? Cuma satu kata, melawan. Melawan supaya Tuhan memanggil kita. Sepakat kawan-kawan? Yang sepakat angkat tangan. Yang sepakat angkat tangan. Teriakan hidup buruh. Hidup buruh. Nah, jadi kita di sini sebagai pimpinan buruh tidak akan berjuang terus-menerus melawan kemiskinan. Telah bertahun-tahun kita rasakan kesejahteraan penderitaan buruh semakin parah. Oleh karena itu, kita telah sepakat bahwa nanti di bulan November kita akan melakukan apa kawan-kawan? Apa kawan-kawan? Mogok nasional. Mogok adalah senjata kita. Mogok adalah kekuatan kita. Kalau di lembaga-lembaga pemerintah tidak menghiraukan apa tuntutan kita, maka kita harus cari keadilan di jalanan. Siap kawan-kawan? Siap kawan-kawan? Jadi senjata kita, senjata terakhir kita harus kita keluarkan. Karena sudah bertahun-tahun kita merasakan penderitaan, penindasan, dan sekarang ini pengusaha semakin berat dengan bekerja. Apa yang dilakukan? Ditawarkan kawan-kawan, ditawarkan yang namanya pensiun dini. Kita takutin kalau misalnya nggak mau ngambil, dapat pesangon cuma berapa kawan-kawan? 0,5 ya. Yang biasanya kita dapat 2 kali 0,5 ditawarin 1,5 terima. Akhirnya pabrik-pabrik kosong kawan-kawan, diganti sama outsourcing, diganti sama magang. Itulah yang terjadi ya. Pejabat diam melihat rakyatnya tertindas, dan bahwa dia duduk di kursi kekuasaan karena siapa kawan? Karena suara kita, karena suara rakyat Indonesia, maka dia bisa duduk di kursi kekuasaan. Tapi kenyataannya malah membuat rakyatnya sengsara. Ini yang kita tidak terima dan tidak akan kita terima dan tidak kita diamkan. Kita harus melawan terus-menerus sampai tuntutan kita dipenuhi, sampai kita menang. Siap kawan-kawan? Ya. Jadi mogok-mogok di perusahaan ya, mulai bulan-bulan ke depan akan kita lakukan. Terutama apabila ada perusahaan yang mau memasukkan PKB, yang memasukkan undang-undang Ciptaker ke PKB, yang mengganti kawan permanennya menjadi kontrak, yang mengganti kawan permanennya menjadi outsourcing, yang mengganti kawan-kawan kita menjadi magang. Itu tidak akan kita diamkan. Ya. Bahkan nanti setelah tanggal 24 ya, sampai akhir Oktober kita akan demo terus-menerus di kantor-kantor bupati, di kantor-kantor pengawas. Ya. Kita akan demo, kita akan dukung, kita minta Ciptaker. Ya.
Jadi kawan-kawan, sekali lagi, kekuatan kita hanya mau kita pemandu. Dan apabila ada perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya, harus kita ajak untuk mogok nasional. Bagaimana caranya kawan-kawan biar mereka ikut? Sudah tahu belum? Biar mereka ikut sudah tahu belum? Kan dia juga melakukan penderitaan akibat ciptaker. Ya. Sudah tahu caranya? Nanti setelah zuhur kita kasih tahu bagaimana mereka semua yang belum bersikat harus ikut dan harus ikut melumpuhkan roda perekonomian Indonesia. Siap kawan-kawan? Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Rakyat Indonesia sejahtera, gitu ya. Rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia! Rakyat Indonesia! Karena kemarin saya dengar ya, dari pidatonya Presiden kita sangat mengembirakan kita. Bangsa yang merdeka ini rakyatnya harus merdeka. Betul kawan-kawan? Ya. Harus bebas dari ketakutan. Yang pertama dibilang bebas dari ketakutan. Jadi kita kawan-kawan di bawah bendera Serikat Pekerja tidak boleh takut. Betul kawan-kawan? Karena apa? Mogok adalah hak kita, dijamin oleh konstitusi. Mogok adalah hak kita. Presiden kita sudah menjamin. Kita sudah merdeka, rakyat tidak boleh ketakutan. Bebas dari ketakutan. Kalian semangat. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Teman-teman sekalian, lagi dan lagi kita ingatkan kepada pemerintah bahwasanya dalam penetapan UMP dan UMK ke depan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Presiden KSPI, tuntutan kita 8 sampai 10%. Itu merupakan angka real, angka sesuai dengan kebutuhan kaum buruh. Kenapa itu disampaikan dengan kebutuhan? Karena itulah angka daripada LPE dan inflasi. Maka itu tuntutan bukan angka yang tiba-tiba datang, bukan angka yang simsalabim itu disampaikan. Itu angka real kebutuhan kaum buruh di masa yang akan datang. Dicabut, minimalnya itu direvisi. Kalau PP 51 susah untuk direvisi, PP 51 susah untuk dicabut, tinggal tetapkan saja UMP UMK sebesar 8 sampai 10% selesai. Kalau tidak ada keberanian mencabut, tidak ada keberanian merevisi PP 51 dari Kemenaker atau dari Presiden, tinggal tetapkan 8 sampai 10% selesai. Tidak perlu banyak prosedur-prosedur yang harus ditempuh. Teman-teman sekalian, Undang-Undang Cipta Omnibus Law, Ciptaker, diciptakan atau dibentuk dalam rangka untuk menarik investor, mengurangi PHK. Ternyata faktanya Undang-Undang Omnibus Law pun tidak bisa menjawab persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Maka teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita sampaikan kepada pemerintah, cabut Omnibus Law. Kita sampaikan juga kepada MK supaya tuntutan kita material dikabulkan. Dan yang kedua, kita meminta kepada Presiden melalui Menteri Tenaga Kerja, tetapkan UMP, UMK sebesar 8 sampai 10%. Hari ini adalah aksi mengawali untuk aksi-aksi gelombang lanjutannya. Selepas aksi ini, kami instruksikan khususnya kepada anggota FSPMI, BPW se-Indonesia Raya, KC, PC, dan PUK se-Indonesia Raya
untuk menjadwalkan aksi-aksi bergelombang di seluruh daerah, seluruh Indonesia. Dan ini harus dilakukan untuk menunjukkan kesungguhan kita kepada pemerintah bahwasanya tuntutan 8-10% ini tidak hanya tuntutan elit-elit, tapi ini adalah kebutuhan di daerah. Maka kita harus mampu menggerakkan anggota-anggota kita sampai tingkat PUK, sampai tingkat daerah, bahwasanya tuntutan kita mengakar sampai bawah. Dari besok 25 sampai 31 Oktober akan kita keluarkan instruksi aksi bergelombang ke seluruh daerah Indonesia. Apabila sampai dengan 30 Oktober pemerintah tidak merespon aksi-aksi yang kita lakukan di daerah, maka kita akan konsolidasi, akan kita kuatkan rencana kita untuk melakukan mogok nasional. Kita ingatkan kepada pemerintah pada kesempatan hari ini, kalau direspon secepatnya tuntutan kita 8-10% dan juga mencabut Omnibus Law. Dalam waktu dekat penetapan upah UMP tidak direspon, maka mogok nasional itu tidak bisa kita hindari.